Libur panjang jelang Tahun Baru Imlek dan bulan Ramadan, arus lalu lintas di ruas jalan layang MBZ dan tol Jakarta Cikampek dipadati kendaraan yang keluar Jakarta. Ribuan kendaraan pribadi hingga bus antar kota memadati ruas tol sejak pagi hingga siang. Libur panjang jelang Tahun Baru Imlek dan bulan Ramadan, arus lalu lintas di ruas jalan layang MBZ dan tol Jakarta Cikampek dipadati kendaraan. Dari pantauan udara terlihat kepadatan didominasi kendaraan dari arah Jakarta di tol Jakarta Cikampek. Antrian mengular mulai dari kilometer 48 hingga kilometer 30. Kondisi serupa juga terjadi di ruas MBZ terutama menjelang pertemuan dengan jalur Jakarta Cikampek di kilometer 48 di mana kendaraan harus mengurangi kecepatan dan menyebabkan penumpukan panjang ke belakang. Sementara itu di sejumlah titik rest area seperti kilometer 57 kendaraan keluar masuk menambah kepadatan dan memperparah antrean. Petugas jasa marga dan kepolisian terus melakukan rekayasa lalu lintas termasuk akan memberlakukan pengaturan kontraflow dan pembukaan gerbang tol tambahan untuk mengurangi kepadatan jika volume kendaraan terus meningkat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan Anyus melaporkan. Momen libur Tahun Baru Imlek dimanfaatkan wisatawan dari luar daerah untuk berlibur di kawasan ikonik Jalan Braga, Kota Bandung. Wisatawan dari luar daerah terus memadati kawasan Jalan Braga untuk bersuah foto dan berwisata kuliner. Deretan bangunan heritage yang indah membuat para wisatawan kembali berkunjung dan berjalan-jalan di kawasan wisata Braga. Banyaknya kuliner membuat para wisatawan dari berbagai daerah datang dengan kendaraan hingga memadati kawasan Jalan Braga. Selain itu, objek wisata Bandung Tour on Bus atau Brandos, maksud kami Bandros, juga disediakan di kawasan Braga untuk menyambut momen libur panjang. Diprediksi kepadatan wisatawan ini akan terus berlangsung hingga hari Selasa mendatang. Sementara di Yogyakarta, lonjakan signifikan jumlah penumpang di dua stasiun, yaitu Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan. PT Kereta Api Indonesia Daop 6 mencatat lebih dari 50.000 penumpang tercatat naik dan turun di Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan. Stasiun Tugu Yogyakarta sendiri memberangkatkan 11.428 penumpang dan menerima 15.183 penumpang. Sementara Stasiun Lempuyangan memberangkatkan 4.963 penumpang dan menerima 6.375 penumpang. Untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas pada libur panjang Imlek 2026, Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan 4 kereta api tambahan. Gubernur Jakarta Pramono Anung memborong ikan bandeng di Festival Rawabelong, Jakarta. Pramono membeli 3 ikan termasuk bandeng terbesar dengan berat 14 kg. Gubernur Jakarta Pramono Anung menghadiri sekaligus membuka Festival Bandeng Rawabelong di Jakarta Barat. Pramono didampingi Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah meninjau pedagang yang menjual ikan bandeng dengan berat bervariasi. Pramono membeli 3 ikan termasuk bandeng terbesar dengan berat 14 kg. Bandeng yang telah dibeli rencananya akan diberikan kepada Wali Kota Jakarta Barat agar diolah menjadi sajian makanan. Ia bahkan meminta agar hasil olahan bandeng tersebut dapat diantar langsung ke rumahnya. Tadi sambil berjalan dari depan sampai dengan tempat duduk saya sudah membeli 3 bandeng. Termasuk bandeng yang paling besar tadi 14,67 kg. Dalam kesempatan ini, Pramono mengapresiasi kepada seluruh warga Betawi atas pelaksanaan Festival Bandeng Rawabelong. Ia mengaku hari ini merupakan kedua kalinya datang ke Festival Bandeng Rawabelong. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Jelang Hari Raya Imlek, pedagang pernak-pernik Imlek di Petak 9 Glodok, Jakarta Barat dibanjiri pengunjung. Mayoritas pengunjung mencari angpau hingga lampion cantik dengan harga murah.
Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili, kawasan legendaris Petak 9 di Glodok, Jakarta Barat kembali berdenyut dengan semarak merah khas perayaan Tionghoa. Ornamen merah, lampion yang menggantung di udara, serta bangunan bergaya arsitektur Tionghoa semakin memperkuat atmosfer khas perayaan Imlek. Lorong-lorong pasar kembali dipadati pembeli yang mencari dekorasi terbaik untuk menyambut Tahun Baru. Pengunjung mulai ramai berdatangan sejak pagi hingga menjelang petang, didominasi warga keturunan Tionghoa yang berburu kebutuhan perayaan. Dari berbagai hiasan yang dijual, lampion berputar menjadi salah satu produk paling diminati. Untuk lampion, harga berkisar mulai Rp100.000 untuk model standar hingga Rp2 juta untuk ukuran besar dengan desain khusus. Selain lampion, amplop angpau, stiker kaligrafi Mandarin, hingga bunga mehua juga tetap menjadi barang yang paling dicari. Harga pernak-pernik pun bervariasi tergantung ukuran dan tingkat kerumitan desain. Aktivitas jual-beli di pusat pernak-pernik Imlek ini menunjukkan tren positif. Sejumlah pedagang mengaku jumlah pengunjung tahun ini lebih ramai. Para pedagang bisa mendapatkan total omzet 5 hingga 10 juta rupiah per harinya. Meningkatnya aktivitas belanja ini mencerminkan optimisme masyarakat dalam menyambut pergantian tahun menurut astrologi Tionghoa yang kali ini memasuki tahun kuda. Para pedagang berharap momentum ini menjadi titik balik kebangkitan ekonomi di kawasan Glodok. Pasar Petak 9 tidak hanya menjadi tempat belanja, tetapi juga ruang pengalaman budaya yang menyatukan sejarah, tradisi, dan kehidupan modern Jakarta. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Jakarta, kota yang sangat majemuk, kini semakin ramah dengan hari raya umat beragama. Salah satunya ditandai dengan gelaran lampion bernuansa Imlek di sejumlah titik di Jakarta yang bisa dinikmati seluruh warga dari berbagai latar belakang. Jakarta Light Festival 2026 digelar kembali di Bundaran HI. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menggelar Festival Imlek Jakarta yang digelar dari 13 hingga 17 Februari 2026. Dihiasi dengan beragam lampion dan ornamen Tionghoa yang menghiasi sepanjang kawasan Bundaran HI untuk memeriahkan Tahun Baru Imlek, nantinya menghadirkan pertunjukan LED drone, barongsai hingga tari liong. Bertemakan Harmoni Imlek Nusantara, Festival Imlek menonjolkan semangat inklusif, hangat, dan harmonis, sekaligus mengukuhkan Imlek sebagai perayaan kebangsaan dalam beragaman Indonesia. Bertemakan Harmoni Imlek Nusantara, Festival Imlek menonjolkan semangat inklusif, hangat, dan harmonis, sekaligus mengukuhkan Imlek sebagai perayaan kebangsaan dalam keberagaman Indonesia. Jakarta akan menjadi kota yang inklusif, kota global, kota bagi siapapun, bagi semua agama-agama yang diakui pemerintah, termasuk tentunya merayakan Imlek yang ada di Jakarta. Dan seperti yang saudara ketahui, warga Tionghoa atau Tionghoa ini mempunyai kontribusi yang luar biasa di dalam adat Betawi. Sehingga dengan demikian, alkulturasi yang terjadi di Jakarta ini sebagai salah satu contoh bahwa Jakarta ini memang kota yang penuh warna, colorful. Jakarta Light Festival juga menghadirkan berbagai rangkaian acara menghibur para pengunjung. Atraksi yang dinamis dan iringi musik yang meriah menambahkan semarak perayaan Tahun Baru Imlek di ibu kota. Kita mengisi acara aja, kita kayak nyanyi-nyanyi gitu di pinggirnya, paduan suaranya. Benar banget. Kita 22 ya, 22. Berapa nih? 8 lagu, benar. Tian Mimi, kongsi-kongsi, jali-jali, benar. Tanah air. Kongsi nih ya. Kongsi ya. 1, 2, 3. Kongsi nih ya, kongsi nih. Rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan untuk menertibkan jalan dan menghindari kemacetan. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi ruang rekreasi sekaligus momen kebersamaan bagi masyarakat yang mengisi libur panjang Imlek. Dari Jakarta, Beriana Melani, Leman iNews melaporkan.
Sambut Tahun Baru Imlek, umat Tridharma di Kota Salatiga, Jawa Tengah mulai membersihkan patung dewa di Klenteng Hok Tek Pyo. Pembersihan dilakukan menggunakan air langit yang berasal dari air hujan. Sejumlah persiapan mulai dilakukan umat Tridharma di Kota Salatiga, Jawa Tengah dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Selain merapikan dan membersihkan seluruh area, mereka juga membersihkan puluhan patung dewa dan berbagai peralatan yang ada di tempat ibadah Tridharma Klenteng Hok Tek Pyo. Pembersihan patung dewa juga tidak menggunakan air biasa, yakni menggunakan air yang turun langsung dari langit atau air hujan yang ditambah campuran teh agar warna patung tidak pudar. Ini kita menggunakan air yang benar-benar jatuh dari langit. Jadi kita 1 minggu sebelum itu kita pasang ini ember ini untuk kita menampung air hujan. Yang airnya benar-benar tidak menyentuh apa yang benar-benar kita tampung dari langit. Tujuannya memang ini air ini kita harus bersih. Kegiatan serupa juga digelar warga keturunan Tionghoa di Klenteng Chiang Ma di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pembersihan rupang Dewa Dewi dimulai dari lantai 1 yang akan berlangsung selama 4 hari hingga ke lantai 4 kelenteng. Pembersihan rupang Dewa Dewi merupakan tradisi tahunan bagi warga Tionghoa yang dilakukan sepekan sebelum perayaan Imlek. Dengan rumah ibadah yang bersih, umat Tridharma berharap dapat menyambut tahun baru dengan hati yang bersih, serta lebih menghayati datangnya tahun baru yang diikuti dengan semangat dan harapan baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Demi menjaga toleransi, sebuah wihara di Jember menggelar pesta kue keranjang. Acara ini tak hanya didatangi umat Tionghoa, tetapi juga umat Muslim turut mencicipi kue identik Imlek ini. Kue keranjang identik dengan perayaan Imlek di tahun 2026 atau perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Vihara Jagatnata Maitreya di Kota Jember, Jawa Timur menggelar pesta kue keranjang. Tak hanya makan kue keranjang, dalam pesta ini tamu yang datang dapat memasak bersama kue khas ini. Enak Pak, nggak seberapa manis tapi enak ini teksturnya itu dia ini agak kayak dodol itu, tapi enak kok ini. Kue keranjang itu digunakan untuk itu ciri khas untuk Imlek, kue Imlek. Hanya keluarnya setahun sekali aja. Dibagikan ke sanak saudara atau gimana? Iya, ke sanak saudara untuk kita kalau untuk leluhur. Antusias warga non-Tionghoa nyatanya cukup besar. Acara ini tentunya untuk memeriahkan perayaan Tahun Baru Cina, sekaligus mempererat tali silaturahmi masyarakat dan meningkatkan rasa persaudaraan antar umat beragama. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sambut Tahun Baru Imlek, sebuah sekolah dasar di Solo mendatangkan barongsai. Kegiatan ini untuk menanamkan kepada anak toleransi sejak dini. Inilah atraksi barongsai dari Tripusaka Solo yang disaksikan lebih dari 400 siswa SD warga Solo di halaman sekolah setempat. Atraksi disaksikan dari kelas 1 hingga kelas 6 yang mengenakan baju dan kostum bertema Imlek mendapatkan respon yang meriah dari para siswa. Usai atraksi, para siswa-siswi memberikan angpau atau amplop berwarna merah dengan memasukkan ke mulut barongsai.
Pesan-pesan untuk tahun ini ya selalu diberkati, berkat dari kesehatan semuanya, anak-anak kami juga selalu diberi kesehatan, kemudian diberi kepintaran, dan juga SD warga terus maju, dan sampai nanti ke depannya kita terus sukses selalu. Kegiatan ini untuk memperkenalkan toleransi antar umat beragama, sekaligus merajut kebinekaan dan toleransi yang tinggi di lingkungan sekolah sejak usia dini. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Tradisi ziarah dan pembersihan makam berlangsung turun-temurun dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mulai dari TPU Karet Bifak Tanah Abang, Jakarta Pusat, hingga Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. TPU Karet Bifak menjadi salah satu TPU yang ramai didatangi oleh para peziarah jelang Ramadan. Para peziarah datang untuk mendoakan keluarga atau kerabat yang telah meninggal dunia sebagai bagian dari tradisi. Selain mendoakan, para peziarah juga membersihkan makam dari rumput liar dan daun-daun kering. Hal serupa juga dilakukan masyarakat Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Mereka datang ke komplek pemakaman umum Sabtu pagi untuk bersih-bersih seluruh area komplek dari rumput liar. Dalam kesempatan itu, masyarakat juga membersihkan makam para leluhurnya sekaligus memanjatkan doa. Biar nanti pas begitu menjelang puasa, makam atau kubur itu pada bersih. Insya Allah kalau seandainya bersih, kita nyaman dilihatnya, Pak. Berarti Bapak sendiri tadi bersih makam keluarga atau gimana? Keluarga juga, ya umum juga. Selain mempererat tali silaturahmi sesama warga, tradisi turun-temurun ini juga dilakukan sebagai unsur rohaniah menjelang bulan puasa. Itu tradisi masyarakat biasanya menyambut kehadiran bulan Ramadan, mereka bersih-bersih di pemakaman untuk meningkatkan kecintaan kepada para leluhurnya. Usai pembersihan di komplek pemakaman, aksi bersih-bersih juga dilanjutkan ke masjid dan mushola di desa masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan.